funky. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rahmadani Prasetya Putri, NIM G331200052 dari Program Studi Ilmu Komunikasi kelas A sore. Di sini aku ingin mewawancarai seorang penyiar radio di USM, namanya Kak Nita. Yuk langsung simak videonya. Halo Kak, selamat malam. Halo, malam juga. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Udah mau ngerepotin nih, udah mau direpotin nih. Iya, nggak apa-apa. Sebelum mulai ke inti, bisa memperkenalkan diri dulu? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita Isbatun Alia, biasa dipanggil Nita. Kebetulan aku juga mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Semarang semester 6. Jadi sama-sama mahasiswa. Aku mulai langsung aja ya Kak, untuk mempersingkat waktu. Kenapa sih Kak Nita memilih sebagai seorang penyiar? Kenapa memilih sebagai seorang penyiar? Ya. Sebenarnya ini awalnya sedikit cerita ya, sedikit Ya, curhat. Sebenarnya ini awalnya bukan karena memilih pilihan atau bagaimana ya, karena awalnya dulu tuh sekolah SMK ambilnya kan multimedia. Yeah. Nah, kalau SMK tuh kan ada PKL kayak magang gitu. Yeah. Kebetulan dulu ditempatinya di stasiun radio selama 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan selesai itu, tapi akhirnya ditarik sama staf radionya untuk kerja di situ. Dan dari situ ya udah kayak oke, karena punya tertarikan di dunia radio dan enjoy jalaninya, akhirnya ngejalanin kerja di situ selama 1,5 tahun. Gitu. Oke, wah. Terus Kak Nita berapa lama sudah bekerja di radio? Kalau bekerja di radionya itu kurang lebih 1,5 tahun. Pokoknya semenjak belum kuliah ya, karena setelah kuliah di Semarang punya kegiatan sendiri gitu. Asal dari mana nih Kak Nita nih? Nggak boleh tahu. Asal dari Brebes. Oh, kukira asli Semarang. Bukan, aku asli Brebes. Terus hal apa yang paling utama yang perlu dipersiapkan nih dalam menjadi penyiaran? Hal utama, hal dasar kali ya. Yeah. Hal dasar kalau pengen jadi seorang penyiar tuh yang pertama percaya diri. Karena seorang penyiar meskipun nggak ketemu langsung sama orang banyak, nggak bertemu secara tatap muka, tapi percaya diri itu harus punya. Karena meskipun kita nggak ketemu orang nih, atau kita nggak lihat wajahnya orang-orang secara langsung, tapi percaya diri itu sangat penting. Karena kalau misalkan kita percaya diri, kita siaran, kita ngobrol sama audiens yang pendengar, itu jadi enjoy didengarnya. Kalau nggak percaya diri kan kadang grogi tuh. Kan kalau grogi didengarnya nggak enak juga ya. Terus punya pengetahuan, rasa ingin tahu lebih tinggi, kayak kalau bahasa sekarang tuh kayak kepo gitu ya. Harus serba kepo, harus serba tahu tentang berita, tahu tentang berita-berita update, musik, pokoknya punya wawasan yang lebih luas, terus beretika tinggi, terus kayak punya daya yang lebih kayak, oh aku harus bisa nih, aku harus yang orang lain orang lain bisa, kenapa aku enggak gitu. Terus yang terakhir tuh jadi seorang penyiar radio tuh nggak boleh malu-malu. Iya sih, harus. Karena juga harus pintar ngomong juga sih.
Nah itu, meskipun nggak ketemu orang langsung, tapi ya kita harus nggak boleh malu. Kalau kita punya rasa malu, ya dari kita siaran ngobrolnya tuh grogi atau gimana gitu kan. Itu sih yang paling dasar banget. Terus persiapan apa sih yang dilakukan sebelum memulai untuk penyiaran? Persiapan yang paling utama tentu topik siaran ya. Sebelum siaran harus punya topik pembahasan, terus skrip. Meskipun setelah siaran kita nggak terpaku fokus banget sama skrip, tapi skrip itu penting banget. Karena kalau misalkan kita siaran tanpa skrip, pasti nanti kalau misalkan di tengah-tengah kita lupa, jadi buyar, jadi bingung nih mau ngomong apa lagi. Kalau ada skrip kan jadi punya patokan untuk oke, tadi bahas ini, jadi nanti bahas selanjutnya ini gitu. Terus dari teknis-teknisnya, dari audio, dari musik, dicek-cek semuanya, dari kesiapan diri tentunya. Kesiapan diri itu penting banget ya. Kalau misalkan kita mau siap siaran, itu kesiapan dirinya tuh harus oke, aku siap meskipun lagi galau atau lagi sedih gitu kan. Itu harus dihilangin, bisa menutupin ya. Harus dihilangin dulu. Iya, benar banget, harus dihilangin dulu. Harus fokus sama siarannya gitu. Kalau di tengah waktu penyiaran nih, terus ada kesalahan teknis, itu gimana sih cara untuk untuk betulinnya gitu loh? Kalau dari secara teknis misalkan ada audionya terputus atau apa, itu dari pengalaman aku ya, sharing dari pengalaman aku, itu pinter-pinternya kita kayak buat misalkan lagi interaksi sama pendengar nih, kita buat si pendengar terus diajak ngobrol, kita yang ngobrol tapi tangan kita tuh tetap bekerja, harus operasiin yang kesalahan itu. Dan kalau misalkan kesalahan kita di tutur kata, misalkan kita salah ngomong atau apa, nah itu kuncinya adalah kita tuh nggak boleh ngerasa salah. Pokoknya yang kita lakuin, yang kita omong tuh harus benar. Jadi biar nggak kelihatan, menyari topik salah. Juga, ya. Nah itu, jadi seakan-akan kita tuh selalu benar gitu kan, biar pendengar tuh nggak merasa kalau kita salah gitu. Wah. Terus apa sih pemilihan topik yang dibawakan dalam penyiaran radio? Memiliki kriteria tertentu? Pastinya punya kriteria tertentu ya, karena di radio itu kan misalkan 24 jam nih. Misalkan jam 6 sore sampai jam 8 malam tuh program acaranya tentang pendidikan misalkan nih. Jadi kita harus pintar-pintar mencari topik yang akan dibahas, misalkan bahas tentang pendidikan, terus cari berita-berita yang update tentang pendidikan, atau cari pokoknya seputar pendidikan. Jadi kita bisa mengedukasi juga, bisa sharing juga kayak gitu. Itu pemilihan topik itu penting banget karena jadi seorang penyiar radio itu harus tahu update berita apapun, update materi apapun gitu ya. Berarti harus update banget nih. Nggak boleh sampai ketinggalan. Iya dong, itu harus banget itu. Iya benar banget. Jadi penyiar radio tuh emang harus serba tahu, serba kepo, serba update gitu kan. Iya. Apakah penyiar harus memiliki kemampuan dasar? Kayak harus pinter ya tadi ya, balik lagi ke tadi, kayak pinter ngomong, pinter nyari topik juga. Selain itu, ada nggak kemampuan dasar harus? Jadi seorang penyiar radio tuh yang paling utama adalah attitude ya. Meskipun attitude nggak terlihat secara langsung, tapi dari cara tutur bicara kita itu terlihat banget. Attitude itu paling penting jadi seorang penyiar radio, karena seorang penyiar radio itu nggak mudah, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar siaran cuma-cuma, harus
perhatiin tutur katanya juga, harus tahu bahasa-bahasa yang enak didengar buat pendengar, terus nggak boleh sembarangan ngomong atau berkata-kata yang seharusnya tidak didengar Iya. gitu. Itu attitude yang paling penting. Wah, lanjut nih. Gimana caranya menjadi seorang penyiar? Untuk bisa masuk ke dunia penyiaran. Caranya sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya. Kalau pengen jadi seorang penyiar radio tuh pertama ya harus percaya diri, terus Halo? Mati. Pertanyaan terakhir nih. Apa sih yang bikin Kak Nita suka dalam penyiaran di radio? yang buat suka sebenarnya jadi penyiar radio tuh enak banget ya. Yang pertama punya profit bagus, yang kedua banyak relasi tentunya karena dari pendengar, terus dari audiens yang lainnya, dari kerjasama lainnya. Terus yang terakhir tuh jadi banyak pengetahuan, jadi banyak wawasan yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Jadi kan itu kayak punya kesenangan sendiri karena oh ternyata dunia penyiaran seperti ini ya, banyak banget feedback baik yang akhirnya tadinya nggak tahu jadi serba tahu gitu. Itu sih yang paling suka banget. Wah, bikin tertarik deh masuk penyiaran radio. Iya, karena jadi penyiar radio tuh fleksibel banget ya, siarannya fleksibel, bisa ngikutin kita gitu. Ngikutin berita, update juga, jadi pendengar juga. Iya. Kalau Tuh. Karena radio tuh nggak melulu soal berita, nggak melulu soal siaran, karena kan ada lagu-lagu juga, bisa request lagu sesuka hati gitu kan, bisa kirim-kirim salam dan lain sebagainya gitu. Dan terima kasih ya Kak atas waktunya. Dan selalu stay safe. Iya. Terima kasih Kak. Safe juga buat kamu. Iya. Sekian dari video saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Oh ya, kalian harus stay safe ya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Oke. Makasih, dadah.